Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, berbagi pengalaman tentang anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu, saling menguatkan. Halo sahabat Mona Reini, kami hadir lagi di tempat bercerita Mona dan Reini. Gimana Ce, udah baca nggak itu komen-komen di YouTube? Sudah sangat membangun, tapi kritiknya rada kurang ya. Iya, coba kritik. Coba kami minta dikritik. Masukan-masukannya supaya bisa upgrade. Iya betul, karena kami juga membuat podcast ini untuk membantu orang tua di sana, dan kami juga sangat memerlukan masukan-masukan dari orang tua apapun bentuknya selama berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus kita. Terus nggak ada yang ini, nggak ada yang pengen aku mau jadi bintang tamu dong, belum ada yang gitu. Ayo dong orang tua, kita siap menerima kedatangan orang tua untuk menjadi bintang tamu dengan segala macam cerita yang tentu lebih menarik lagi. Bisa kontak kita di WA 0813 2035 0013. Nah, episode sekarang tamunya siapa nih? Episode sekarang tamunya agak deg-degan saya ngomongnya. Namanya Ibu Sumini. Di grup komunitas dewasa berkebutuhan khusus, saya biasa manggil dia emak, karena memang dia sosok seorang emak yang cukup mengayomi kami di komunitas. Ibu Sumini adalah ibu dari Dendi Khalid, remaja dengan kebutuhan khusus dengan segudang prestasinya. Saya nggak mau cerita sekarang karena biar rame kalau Bu Sumininya sudah duduk di sebelah kami di sini, oke? Nantikan Ibu Sumini. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona dan Reini. Hari ini emak aku sudah datang. Ini dia Ibu Sumini, bunda dari seorang dewasa berkebutuhan khusus yang namanya Dendi Khalid gitu loh. Di kehidupan sehari-hari Dendi tuh suka mainan Facebook sama saya, suka inboxan. Dan pertanyaan-pertanyaan dia yang lucu itu membuat saya jadi Abraham belum bisa, tapi kok Dendi udah bisa gitu. Jadi seperti memotivasi saya juga untuk ngajarin Abraham bagaimana berkomunikasi lewat sosial media. Sekarang pertanyaan saya, Mak cerita dong awalnya Dendi, bukan untuk membuat kita menangis ya, tapi paling enggak orang tua di sana bisa tahu awalnya Dendi itu didiagnosa kebutuhan khusus itu bagaimana? Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di acara Event Mona Reini ya. Alhamdulillah saya bisa dipanggil pagi hari ini. Yang mana dikasih tahu tuh sebetulnya saya 3 hari ini nggak bisa makan saking sesuatu yang kejutan banget. Ada apa yang biasanya Bu Mona ngajak makan, sekarang ngajak ngobrol. Ya. Kalau berbicara tentang individu spesial ya, mungkin kita ini gudangnya ya. Iya betul. Gudangnya termasuk ya. Saya juga di sini duduk tanpa kehadiran Ibu Mona di keseharian, ke belakang, ke depan. Dendi juga tidak akan seperti apa ya. Amin, sama-sama kita bergandengan tangan ya Mak. Dendi tuh didiagnosanya sih satu karena membedakan dia dengan saudara-saudaranya. Karena aku Dendi jatuh di anak ke-8. Oke. Ya. Jadi 1 sampai 7 saya berjalan dengan lancar aja. Maksudnya ada lancar, semua juga lancar. Tapi pas ke-8 anak ini saya dapat 1 diari untuk anak ini agak beda gitu ya. Pertama dari dia biasa kan kita membandingkan anak pada saat anak tumbuh kembang itu bicara dan jalan. Iya gitu betul. Ya. Bicara dan jalan, ini sesuatu jalan dia, tapi bicara dia yang tidak berkeluarga. Tapi pada saat itu kita bersabar, mungkin belum waktunya. Iya. Tapi pada usia udah sedikitnya kita berbeda dengan kakak-kakaknya loh. Kok ini 24 bulan dia masih diem terus gitu ya.
diam terus dia tungguin diam terus sampai usia 3 tahun ya diam terus gitu. Ya akhirnya saya tidak membedakan dengan kakak-kakaknya. Saya pergi ke dokter karena pada saat usia Dendi tahun 94 itu benar-benar saya abu-abu yang tidak tahu itu seperti sekarang anak individu spesial, disabilitas, difabel itu nggak ada. Dulu nggak ada. Jadi lahir tahun 94 ya? 94 itu tidak ada. Jadi hanya dokter mengatakan pada saat itu ibu anak ini tidak bisa saya tangani di sini. Nah itu sesuatu yang bikin saya rasanya kayak ditampar di siang hari ya. Betul, Ma. Ada apa ini? Gitu. Iya, betul. Tapi pada saat itu saya tetap bertanya, kemana dok saya harus berangkat? Ibu silakan bawa surat ini, saya direkomendasikan ke suatu yayasan tumbuh kembang itu Suryakanti ya. Tapi saat itu belum ada di Cimuncang, masih di Mamboncol. Betul. Akhirnya pada saat itu ya kita ikutin fase-fase itu, walaupun dalam hati saya masih pada saat itu ini ada apa? Ini gitu, kenapa gitu tetap, ya? Ya kita manusiawi ya Bu. Iya Manusiawi. betul. Kenapa Allah membedakan gitu betul, ya? Dan tetap kita manusiawi, tapi itu pun kembali lagi kita seorang yang mempunyai agamanya, kita punya iman, bahwa ini adalah titipan, harus saya lakukan semua juga. Setuju. Akhirnya lakukanlah saya fase-fase seperti itu. Iya. Diagnosa dokter saat itu yang sampai sekarang kita suka, kalau Abraham kan ASD, Autism Spectrum Disorder. Nah kalau Dendi Mak? Dendi juga sama dengan Abraham. Malah Dendi di tingkat yang ke bawah. Jadi di borderline Dendi. Di borderline. Malah saya sempat mencoba mentes dia IQ ya. Waktu itu kan urutannya kalau di terapi itu harus A sampai B, C, D gitu ya, ikutin sampai dia tuh mendapatkan IQ-nya yang 40. Tapi menurut saya Mak, di saat kita berada di titik ini IQ tuh nggak masalah. Iya betul. Dengan IQ yang katanya 40, orang-orang memandang sebelah mata. Tapi sebentar lagi kita bisa lihat hasil karya Dendi yang mungkin tidak bisa juga dilakukan oleh anak-anak yang ber-IQ katanya superior atau apapun itu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang bisa mengetahui dan menjalaninya dan mengerti prosesnya cuman kita ya Mak ya. Kita betul. Karena kita harus apa Mak? Mak selalu bilang sabar, tekun, tawakal, itu semuanya harus kita lakukan. Betul. Jadi kita itu seperti chef ya, Bu Mon ya. Orang lain memberi resep ke kita, ya kita yang menjalaninya. Jadi kita ini benar-benar super chef kayaknya. Amin. Kalau kita seperti super chef aja biar kita maksudnya tenang ya. Iya betul. Ada resep dari situ, dari sini, dari mana ya kita apapun lakukan, kita cari ya. Supaya karena maksudnya siapa tahu ini betul, siapa ini bisa. Apapun. Dengan ada komunitas seperti kita ada di DBK atau ibu, jadi kita ilmu tuh masuk semua kita, karena dengan orang tua, sesama orang tua sharing dan sesama orang tua ini yang mengalami anak kesehariannya itu seperti kita dapat pelajaran baru ya Mak ya. Betul, pelajaran itu bisa pelajaran hidup, bisa pelajaran pola makan, bisa pelajaran apapun itu, yang penting pelajaran untuk anak-anak dewasa kita. Sekarang jadi 27 tahun ya. Wow. Saya kemarin sempat lihat juga Dendi bikin konser tunggal ya Mak ya. Kita akan cerita mengenai karya Dendi sesaat lagi sesudah kita beristirahat. Tunggu kami. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona dan Reni. Kita akan lanjutkan tempat bercerita kita dengan Ibu Sumini, mama dari Dendi. Teman-teman, barusan saya diberi oleh-oleh sama Bu Sumini, oleh-oleh yang begitu membuat saya terharu ya. Namanya ini Jelajah Galeri Dendi Khalid. Dendi sudah punya galeri di rumahnya, dan Dendi juga sudah berjualan ini. Mak, cerita dong Mak tentang ini Mak. Ini adalah teng-teng beras. Nah, gimana sampai Dendi punya bisnis hebat ini? Dari teng-teng dulu Mak. Ini teng-teng beras itu karena ini turun-temurun dari eyangnya ya. Resep eyang ini ya. Resep eyang. Jadi kalau dulu makan yang sederhana tapi simpel,
dan tidak banyak yang aneh-anehnya gitu. Betul. Ya. Jadi betul-betul natural original Iya. yang ada gula, beras dimanfaatin, jadilah gitu kan orang tua dulu Jadi seperti itu. teng-teng. Ternyata kalau sekarang dikembangkan Jadi duit, Mak. jadi duit. Nah, proses Dendi waktu emak ngajarin dia untuk terlibat dalam bisnis ini gimana tuh, Mak? Ini ceritanya gini nih. Saya kan berpikir ya, biasanya ini neneknya itu ya untuk sendiri lah, Betul. gitu ya, untuk sendiri. Tapi Ya kita sekarang- mah orang kampung, apa-apa yang di rumah diolah aja Olah ya, Mak ya. yang ada kan di rumah tidak tahu kejutan apa, taunya sampo. kan. Iya, Nah, sampo. Terus, Mak? itu akhirnya saya berpikir ke eyangnya, ini Dendi itu sekarang tuh banyak teman-temannya dan mereka tidak menggunakan bahan-bahan yang pakai terigu. Ya, itu dia kuncinya. Terus Terus, pakai Mak? terigu, berarti teman Dendi juga bisa mengasumsi termasuk kita semua. Betul. Oh gitu, kata neneknya. Hmm. Iya dong, Dendi nggak boleh terigu. Ini mah beras asli sama gula. Ya udah kita olah. Kalau Sumini mau jalan di bareng jalan. Gitu. Ah. Jadi akhirnya jalan. Kita bikin satu tempat ya yang Iya. kecil. Biasa kita bawa kadang-kadang ke sekolahan, ke tempat-tempat terapi bawah. Ini dari mulut ke mulut, dari ini. Akhirnya ya alhamdulillah berkembang. Iya. Ini udah sampai ke Tanjung Pinang, ke Batam. Aduh, alhamdulillah. Terus keterlibatan Dendi ini di Pak mananya? Dendi nanti di packaging. Oh, Dia bikin packaging. stikernya. Oh, dia bikin stikernya. Packagingnya. Dia Iya. mengolah juga begini karena kalau ini kan anak ini sebetulnya ini terapi karena ini waktu panas baru boleh dicetak. Oh, Kalau dingin ini dicetaknya itu panas-panas. ada Kalau- triknya ya, Mak ada ya? triknya. Jadi mereka juga kehati-hatian mereka, refleks mereka juga perlu di sini. Ini ada Oke. terapi juga untuk mereka. Dan Dendi juga bisa ngatur ya, masukin Iya, berapa ini- 5 ini gitu. sudah tahu. Anak-anak ini terpola sekali soalnya, Iya. Maka jadi kalau untuk urusan kayak gini pasti Mereka udah khatam lah. udah khatam mereka itu udah hafiz. Iya betul. Jadi ini teng-teng beras buatan Dendi bisa bisa dibeli di mana nih, Mak? Kalau selama ini saya baru nyimpan di floating market. Oh, di floating market. Aduh, keren banget. Ih, Ih, keren banget, Mak. Floating market kan semua orang Iya. dari luar kota pasti ke sana. Iya. Yang suka ke floating market boleh cari teng-teng Dendi Holid. Iya, Mak. Keren banget ini. Dendi bisa Tapi ada terlibat. yang reseller juga orang silakan. Ya, Misalnya oke, dia oke. masalah, katanya ngambil tapi saya akan keluarkan Harga buat harga reseller. dia. Oke. Terserah kita, yang penting bahagia semuanya. Iya betul. Bisa hubungi kami di WhatsApp nanti untuk membantu menjadi reseller atau mau beli ini. Terus Mak, sesudah teng-teng ini apalagi yang Dendi bikin di rumah nih sekarang? Kalau Sekarang di cerita rumah, tentang ini nih, Mak. Galeri. Iya, galeri. Galeri. Kemarin kebetulan Dendi itu kan sekarang berada di komunitas ya. Ya. Komunitas Peduli Anak Spesial. Ya. Di sana itu ada program yang dikoordinasi divisi pendidikan. Oke. Jadi mereka itu membuat karya itu jangan sembarang di mana aja, tapi mereka dikumpulkan. Dan sempat kebetulan kita juga ada sedikit tempat di pojok yang kita Bikin galeri buat Dendi. Satu saat kita kunjungan ke sana boleh ya, Mak? sangat ditunggu sekali. Kita syuting di tempat galerinya Dendi Ya, boleh ya, Mak? Boleh, sangat Alhamdulillah ditunggu. senang Ya, banget. kemarin tanggal Tapi ada nyanyinya kan kemarin Dendi? ada, malah ini kita pembukaan plus jadi two in one ya. Ya. Pembukaan galerinya pagi, Iya. dari malam kita Konser tunggal. Dia membawakan sekitar 18 lagu. Tuh hebat. Jadi pesan yang kita bisa terima di sini adalah dari tergopoh-gopohnya Ibu Sumini di tahun 94, di tahun 2022 ini Bu Sumini sudah panen. Panennya apa ya? Panennya sudah bikin galeri buat Dendi dan sudah menjual hasil karyanya, dan juga panennya sudah jualan teng-teng. Nah, jadi pesannya di sini adalah hargai sebuah proses ya. Betul. Proses itu berupa kesabaran, keikhlasan menerima keadaan anak kita yang apapun keadaannya. Sehingga tangga demi tangga kita bisa naiki, dan Betul. di tangga tertentu kita sudah panen. Gitu Dan salah ceritanya. satunya di program Mona Rene ini juga saya jadi semakin bersemangat juga untuk berbicara, untuk menyampaikan sesuatu. Menyampaikan, iya. Jadi orang tua, mari kita berpegangan tangan dan semangat dalam menghadapi keseharian anak-anak kita yang
berkebutuhan khusus. Gitu ya, Mak? Iya. Terus selain melukis, menyanyi, sama dia bikin packing buat Teng-Teng, ada lagi nggak skill Dendi yang Iya, sekarang kan kerja ya, dia kerja. Oh. Dia kerja kan di Kapas itu kerja di komunitas itu Betul. kerja dari Senin sampai Jumat dia kerja. Sebagai apa, Mak? Dia itu kerjanya itu kemarin dia pernah keterima magang di Blue Door Kopi Blue Doors di Akateri. Kopi Blue Doors di Alkateri. Oke. Nah, Dia kerja sebagai barista. Oh, barista. Ih, keren banget, Mak. Terus. Sekarang komunitas sendiri udah membuka Dali Cafe di Oke. Kapas juga. Iya. Jadi juga sekarang Punya tugas nih dari cafe itu. Oke. Dia membikin, jadi udah bisa mengolah bagaimana dia ukuran kopi seperti apa, bikin. Nah, minuman dia sudah bisa. Aduh, Green tea, alhamdulillah. Thai tea, teh hitam, kopi susu. Itu di mana dalinya, Mak? Dari Jalan Haji Kudi Timur 4 nomor 14. Oh, iya. Silakan. Tempatnya Ivan. Iya. Oke. Sangat ditunggu berkunjung. Sudah ada kafe loh. Kafenya yang buat adalah komunitas dari Kapas, dan itu Dendi juga bisa membuat racikan minuman sesuai pesanan. Jadi di Jalan Kurdi ya, Mak? Kurdi Timur 4 nomor 14. Kurdi Timur 4 nomor 14. Dendi ada di sana. Iya. Rasanya masa depan yang kita pandang hampir buram dulu sekarang hilang ya, Mak? Alhamdulillah. Pelan-pelan hilang ya, Mbak ya? Hilang. Asal dengan ada satu catatan dan kunci ya, kita harus berjuang, tidak boleh mengenal lelah, dan kita Tetap tidak harus boleh jalan terus, nggak jalan boleh terus, berhenti. berhenti. Kalau kita capek jalannya pelan aja ya, Mak ya. Tapi Kalau sampai begitu. Banyak pesan moral ya kita ngobrol sama Emak Sumini kita ini hari ini. Kita akan kembali setelah beristirahat sebentar lagi. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona Reni bersama Ibu Sumini, mama dari Dendi Khalid, seorang dewasa berkebutuhan khusus yang karyanya memang sudah luar biasa. Nah, bincang-bincang kita tadi itu sangat memotivasi saya dan terutama orang-orang tua di luar sana ya, Mak ya. Iya. Sekarang Mak punya nggak, Mak, harapan apa untuk orang tua yang mungkin belum melalui masa seperti yang Mak alami? Apa tuh pesannya buat orang tua? Jadi seluruh orang tua dimanapun berada ya yang mempunyai anak individu spesial, segerakanlah deteksilah secara dini, karena sebetulnya tidak ada istilah terlambat ya untuk Betul. menangani, tapi alangkah lebih baiknya apabila kita deteksi secara dini, itu akan semakin mudah kita tangani, terlebih dengan anak yang sudah kita tangani setelah dewasa. Baik. Karena fase-fase ini sebetulnya telah saya rasakan sendiri bagaimana kalau anak ini dideteksi secara dini, lebih tahu Lebih awal. dengan anak yang sudah besar. Ibaratnya kalau barang mah, bagaimana kita menggosok suatu barang, apabila karatnya sedikit dengan karatnya yang sudah besar, kita kan kewalahan Beda juga ya, hasilnya. ada hasilnya itu. Itu pesan dari Bu Sumini. Nah, sekarang harapan Emak untuk pemerintah nih ceritanya. Tetap kita mesti ada harapan untuk pemerintah walaupun belum terlalu bagaimana ya, Mak ya. Oh, jelas kalau pemerintah itu kan mereka sendiri yang membuat satu undang-undang lah ya. Ya, betul, Pak. Undang-undangnya untuk anak-anak individu spesial ini. Saya lebih senang mengatakan anak berkemampuan khusus. Berkemampuan khusus ya. Ya, gitu oke. Nah, mereka tuh udah punya undang-undangnya, udah punya aturannya. Tengoklah kami ya, jangan sebelah mata ya. Jadi Baik. jangan ditengok sebelah mata bahwa perjuangan orang tua baik penerima, karena saya rasakan sendiri pada saat saya mau sekolah anak sana itu banyak yang ditolak dulu. Jadi saya Betul. tidak mau untuk generasi Dendi dan kawan-kawan, dan kawan-kawan siapa saja mereka itu bisa happy, bisa sama sejajar. Jadi ada kesetaraan itu saya pengen dinikmati oleh anak-anak individu spesial. Ya. Pesan untuk pemerintah, undang-undang yang sudah pemerintah buat, tolonglah kami disetarakan. Karena biar gimana juga, ternyata di usia Dendi yang 27 tahun ini, Dendi bisa menjadi seorang barista, bisa menjadi seorang pelukis, penyanyi,
dan kalau misalnya dipeluk dengan undang-undang yang sudah dibuat itu akan lebih baik keadaannya. Betul. Jadi kemasannya kan semakin cantik ya. Betul, Ma. Gitu. Semoga jeritan hati kita didengar ya, Ma. Ya, karena kita menjerit sendiri tuh udah Gak enak banget ya, Mak ya, gitu. Jadi kita sudah selesai berbincang-bincang dengan Ibu Sumini. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan hubungi WhatsApp kami dan jangan lupa subscribe tempat bercerita Mona Reni. Bunyikan juga notifikasinya supaya ketika kita tayang Anda akan diberi info untuk tayangan yang berikut. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Ibu Sumini, sehat selalu. Salam Amin. untuk Dendi Khalid. Ya, salam juga buat semua keluargamu. Amin, terima kasih. Iya, sangat senang sekali ada di sini. Ya.